Prabowo siapkan medical check up gratis untuk 52 juta penduduk tahun depan. Ada program untuk supaya Indonesia bebas TBC. Bagaimana kita mau mencanangkan satu kebersihan, sementara mungkin sosioekonomi rendah, yang manusia masih berpikiran untuk bagaimana saya bertahan hidup. Stunting itu apa sih, Dok, sebenarnya? Stunting itu definisinya apa? Ada permasalahan di gizinya sehingga dia tumbuh kembangnya tidak optimal. Tapi karena stunting ini juga jadi IQ-nya itu apa mungkin itu sebabnya IQ Indonesia katanya 78. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam podcast yang mengadvokasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, insya Allah. Dan hari ini saya ingin bicara masalah kesehatan nih, ya, kesehatan masyarakat, terutama di Jakarta, dan kemudian juga nanti fasilitasnya, kemudian penyakit-penyakit yang ada di Jakarta dan pada umumnya di Indonesia, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu, ya. Dan tentu saja kalau saya bicara sendirian lagi kayak kemarin-kemarin nggak asik ya, sehingga hari ini saya harus memanggil atau mengundang narasumber yang adalah dokter, ya. Nah, hari ini tamu saya adalah Dr. Agung, spesialis bedah saraf, ya. Selamat datang, ya. Ini dari jauh ya, dari Bintaro rumahnya, tapi kemudian dokter praktek ini mana? Bisa memperkenalkan diri sedikit? Baik, nama saya Dr. Agung Heriwayudi, spesialis bedah saraf. Saya praktek di Rumah Sakit Umum Persahabatan, Rumah Sakit Premier Jatinegara dan Premier Bintaro. Swastanya di Premier Bintaro. Ya. Sudah berapa lama nih di Persahabatan? Itu sudah hampir 11 tahun. 11 tahun ya. Berarti hampir semuanya ada 11 tahun. Berarti ini PNS tentunya. Iya. Ya. Siap. Selamat datang di podcast kami. Terima kasih. Dan Bintaro masuk Jakarta ya? KTP? Bintaro itu dibagi dua, Pak. Bagi dua. Ada yang masuk Jakarta, ya. Ada yang masuk Tangerang Selatan. Nah, pas saya ini Bintaro Jakarta Coret, Pak. Oh, jangan. Tapi bisa lah, mengerti lah. Karena pernah juga di puskesmas berapa lama ya? 3 tahun dulu. 3 tahun ya. Iya. Ketika habis dokter umum dulu. Dokter umum ya. Iya. Insya Allah bisa lah kita bicara ini tentang masalah-masalah kesehatan di Jakarta pada khususnya, nanti kita juga ke Indonesia. Sebelum masuk ke ini ya, masuk ke materi inti tentang bagaimana kesehatan Jakarta, ini ada berita menarik tentang presiden terpilih kita tanggal 20 Oktober nanti kita punya presiden baru, Prabowo. Itu mencanangkan ada MCU, medical check up untuk seluruh. Prabowo siapkan medical check up gratis untuk 52 juta penduduk tahun depan. Kalau saya ini medical check up itu kayaknya, waduh, bukannya kemahalan gitu ya. Artinya kan yang biasanya kalau anggota dewan juga mendapatkan MCU itu macam-macam, di scanning kepalanya dan seterusnya. Tapi kalau di sini saya lihat cuma TBC atau apa ya. Bisa Pak Dokter ulas sedikit ya. Ini maksudnya apa sih, Prabowo mau bikin apa ya? Iya. Ya, kalau saya baca dari artikelnya ini dinyatakan bahwa Pak Prabowo itu menyiapkan medical check up gratis untuk 50 juta penduduk tahun depan, itu untuk terutama prioritas screening untuk TBC ya. Untuk TBC. Selain yang ada hipertensi, ada asam urat atau gitu yang dinyatakan di artikel ini. Jadi memang ini lebih fokus, menjadi fokus utama dengan dananya 5 triliun ya untuk screening TBC. Jadi ya lebih ke arah untuk men-screening bahwa seberapa banyak sih penduduk Indonesia ini yang menjadi penderita TBC itu. Karena memang ada program untuk supaya Indonesia bebas TBC. Jadi itu perlu memang untuk di screening ya. Sebahaya apa TBC itu? Pada prinsipnya kalau TBC dibiarkan pasti berbahaya lah. Ya. Pasti berbahaya karena sifat
penyakitnya kan yang jangka panjang, karena pengobatannya kan paling minimal 6 bulan. Jadi minum obat itu terus-terusan selama 6 bulan. Hari ya, itu paling minimal. Ya. Kalau 1 bulan itu putus obat, itu harus ngulang awal itu. Jadi itu karena memang tipe penyakitnya itu yang benar-benar tahan lama ya. Jadi memang bisa mengakibatkan suatu penyakit yang serius hingga bisa menyebabkan kematian. Tapi apakah TBC perlu MCU gitu, medical check up? Sebetulnya kalau untuk medical check up ya, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi itu bahwa TBC itu harusnya sudah ada screening awal itu di puskesmas ya barangkali ya. Karena sebagai layanan primer, karena di situ ada promotif dan preventif kan ada di situ. Kalau setelah itu kan ada namanya kuratif dan rehabilitatif. Artinya sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia atau di Jakarta? Sudah lama. Sudah lama ya? Sudah lama itu dilakukan di Indonesia itu untuk di wilayah puskesmas itu. Karena puskesmas juga bisa memberikan obat-obat TBC kan. Ya seperti itu. Jadi pemberian obat-obat TBC karena memang target memerangi TBC yang begitu masih menduduki peringkat nomor 1 di Indonesia. Memang targetnya itu adalah orang-orang yang memang rentan terhadap bakteri ya, kalau TBC? Ya, bakteri. Bakteri ya. Apakah itu tidak terkait dengan keadaan lingkungan hidupnya atau sosial ekonominya? TBC itu sangat berkaitan erat dengan sosioekonomi. Karena perkembangbiakan TBC itu sangat mudah banget pada penduduk yang sosioekonomi rendah, di mana sanitasinya buruk, rumahnya mungkin pengap, lembab, matahari tidak masuk. Itu adalah tempat yang paling disukai TBC tumbuh. Dan juga itu mungkin daya tahan si manusianya? Betul. Kalau berkaitan dengan daya tahan manusianya itu kan berkaitan dengan gizinya kan, dengan intake yang masuk ke dalam tubuh manusianya. Jadi kalau semuanya intake gizinya kurang, sehingga daya tahan tubuhnya turun, dan sementara lingkungannya sangat mendukung untuk pertumbuhan TBC, itu sangat rentan sekali ya untuk bisa menderita TBC. Ya, artinya kalau saya lihat, mohon maaf nih, saya menyimpulkan walaupun bukan dokter ya, tapi artinya sebenarnya yang perlu dilakukan untuk mengurangi TBC masyarakat ini ya sanitasi tadi atau sosial ekonominya ya yang diperbaiki, bukan pemeriksaan begini. Kalau pemeriksaan kan sudah ada di puskesmas. Pada prinsipnya kan problem paling utama kan memang sosioekonomi dulu kan. Bagaimana kita mau mencanangkan satu kebersihan, sementara mungkin sosioekonomi rendah, yang manusia masih berpikiran untuk bagaimana saya bertahan hidup. Jadi tidak berpikiran lagi tentang bagaimana mendapatkan edukasi yang baik. Saya mau membuat sanitasi yang bagus, iya. Tetapi saya mau makan aja susah. Makan mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Itu kan jelas berdampak ya. Terutama pada sistem imun atau sistem kekebalan tubuh kan. Jadi emang ini ya mudah-mudahan bagus ya. Cuman mungkin perlu masukan untuk Pak Prabowo juga. Kalau untuk MCU-nya memang sudah ada ya, atau screening itu ya. Screening untuk apakah masyarakat berapa persen yang TBC dan lain-lain, sudah ada screeningnya. Saya kira tadi kalau yang saya baca MCU-nya itu terus kemudian periksa darah, periksa tekanan darah, kadar gula, itu sih biasa ya. Artinya mungkin bagi saya penduduk Jakarta yang juga wakil rakyat Jakarta, saya lihat bisa lah ini dialihkannya untuk memang menumbuhkan sosial ekonomi dari masyarakat gitu ya, MCU. Tapi oke lah. Ini tadi tentang berita Prabowo bikin MCU gitu ya, memang mungkin itu sekedar kampanye, tapi kita ke masalah intinya. Memang kalau dilihat dari visi misi, coba dilihat deh visi misi dari langsung kementerian saja ya, bahwa memang ini yang kita rasakan di Jakarta. Saya sebagai wakil rakyat DPRD gitu, yang
yang dikeluhkan masyarakat memang ini ya, ternyata ada di misi dan visi dan misi dari Kementerian Kesehatan. Jadi misinya itu, visinya menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Kemudian misi pertama itu meningkatkan menurunkan angka kematian ibu dan bayi, ya. Kemudian menurunkan angka stunting pada balita, kemudian memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional, dan kemudian meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Ya. Nah, yang kita akan bicarakan di sini, pertama ini memang pembicaraan di DPRD, terutama adalah stunting dulu nih, ya stunting nih. Stunting itu apa sih dok sebenarnya? Stunting itu definisinya apa? Sebenarnya stunting itu adalah kekurangan gizi dari anak yang baru lahir ya. Yeah. Itu sehingga pertumbuhan dari si anak itu tidak optimal seperti anak normal. Contoh, mungkin dari berat badannya yang harusnya usia setahun mungkin sekitar 9 kilo, mungkin dia cuma 4 kilo, sehingga mempengaruhi juga pertumbuhan dari tinggi badan anak. Harusnya usia setahun panjangnya segini kan, atau usia 5 tahun harusnya tinggi, tapi itu karena ada permasalahan di gizinya sehingga dia tumbuh kembangnya tidak optimal. Nah, itu disebut stunting ini kalau tumbuh kembangnya sekaligus juga bisa memengaruhi dari kognitif dari anak. Yang sebelumnya kalau anak tumbuh sehat bisa cepat menyerap untuk jadi pinter lah gitu ya. Jadi pinter lah. Tapi karena stunting ini juga jadi IQ-nya itu apa mungkin itu sebabnya IQ Indonesia katanya 78 di bawah gitu ya. Iya. Stunting. Katanya tingkat prevalensi stunting di Jakarta 14,8. Itu di bawah prevalensi apa sih? Maksudnya 14,8% itu apa maksudnya? Ya sebetulnya kalau dilihat dari prevalensi itu angka kejadiannya. Angka kejadian. Angka kejadian. 14,8% dari apa? Dari penduduk? Dari jumlah penduduk. Jadi ya cukup besar. Oh ya. Jadi kalau semuanya itu kan kalau dibilangkan targetnya kan 5% masih jauh. Tuh lihat ya, target 5% ada nggak tadi? Ya ini seperti ini target. Kalau kita bilang stunting kan berarti kita bicara tentang berapa jumlah bayi di Jakarta kan gitu kan. Jadi kalau lihat prevalensi balita stunting di Jakarta, itu masih angka kejadian stunting pada balita di Jakarta. Itu masih cukup tinggi, itu kan 14,8%. Dari targetnya kan sekitar 5%. Ya, itu masih cukup gapnya jauh kan. Hampir 10%-an gitu. Ya kan. Nah, jadi di sini kita mesti melihat juga berapa aslinya jumlah balita di Jakarta ini. Dan kita perhitungkan kalau semuanya penduduk Jakarta ada mungkin sekitar 15 juta mungkin contoh. Contoh. Sekitar 11 sekarang. 11. Sekitar 11 mungkin dari itu bayinya mungkin mungkin sekitar 3 juta gitu ya untuk yang balitanya. Ya itu ya kita hitung aja itu. Kalau dari 3 juta yang mengalami stunting itu 14,8% kalikan 3 juta ya. Cukup besar ya. Cukup tinggi. 500.000. Nah, terus kemudian bisa gak nih di bawah 5% pada tahun 2024? Kalau kita lihat dari ini memang pasti ada ya, maksudnya dari Kementerian Kesehatan pasti kan ada hitung-hitungannya ya. Jadi memang sih harusnya memang kalau kita lihat untuk mengejar untuk penurunan angka stunting ini memang butuh effort yang cukup berat ya, cukup besar. Tapi apa sih yang tidak mungkin pasti ada. Kalau pengalaman dokter sendiri ketika di puskesmas kan saya lihat misalnya dinas kesehatan ya mempunyai program PMT pemberian makan, itu efektif gak ya? Atau seperti apa pengalaman dokter di puskesmas selama ini untuk menurunkan stunting? Waktu dulu saya di puskesmas itu memang dari data yang ada di puskesmas itu angka gizi buruk itu menduduki peringkat pertama dari program ini. Dari program di puskesmas itu. Program dinas kesehatan lah. Itu memang angka gizi buruk itu menempati posisi pertama. Kan begitu dilihat di lingkungan memang berkaitan erat dengan sosioekonomi. Sosioekonomi lagi nih ya. Iya betul. Sosioekonomi rendah. Dan
Waktu itu juga saya juga pernah, puskesmas saya juga waktu itu pernah dapat bantuan, bantuan dari UNICEF ya, dari UNICEF. Salah satunya itu ada PMT ya, pemberian makanan tambahan, yaitu berupa susu. Susunya itu ada 3 macam, yang ada rasa vanila, ada coklat, atau rasa susu yang biasa. Ada 3 macam. Tapi fakta di lapangan, waktu diberikan itu, rupanya tidak semuanya itu mau menerima. Jadi untuk ininya, untuk apa? Anak-anaknya itu. Anak-anaknya itu. Karena rupanya begitu kita coba telusuri ke bawah, kenapa kok ini nggak terserap semuanya ya? Rupanya tidak semua anak itu suka yang ada rasa vanila, tidak suka yang rasa susu bener, jadi sukanya coklat. Contoh seperti itu. Jadi ya pasti banyak itu semuanya kita berikan 100 ya, 30 berarti banyak terbuang. Banyak tidak terserap atau tidak terserap. Karena rupanya kita dalam memberikan makanan tambahan pada anak itu, kita jangan hanya memikirkan apa yang mau kita berikan berdasar pemikiran kita, bahwa kita memang mau meningkatkan ini, tapi kita juga harus melihat ke selera anak ini bagaimana gitu, untuk ini ya, untuk makanannya ini, karena mereka yang makan. Mesti nanya dulu ya. Harus tanya dulu apa pada ibunya, harusnya ada survei dulu Pak. Harus ada survei dulu ya kepada orang tua itu. Jadi kita bisa lihat, jadi rata-rata anak di satu penduduk itu sukanya kalau susu, sukanya susu apa? Selain susu apa aja yang di ini? Kayaknya ada beberapa. Ada kayak model bubur kayak gitu kan, atau kalau semuanya nggak mampu kan biasanya kalau semuanya ASI-nya kurang gitu kan dikasih air tajin kan, untuk ini sebagai makanan tambahan ya, kalau semuanya yang sosioekonomi rendahnya itu seperti itu. Tapi tadi masalahnya itu ya, masalahnya tidak ada survei, tidak pemerintah dalam hal ini mungkin dinas kesehatan ya tidak bertanya dulu kira-kira apa yang paling cocok untuk anak-anak gitu ya, itu nggak pernah dilakukan. Ya, itu memang seharusnya dilakukan Pak. Harusnya dilakukan ya. Maksudnya jangan kita hanya berpikiran bahwa anak itu memang benar sih, memang untuk meningkatkan gizi anak, memang pemberian susu itu penting. Tapi rasa susu itu rupanya jauh lebih penting lagi di lapangan itu. Iya, kalau dia nggak mau minum. Gitu ya. Dan itu memang yang dikeluhkan waktu saya di puskesmas itu. Begitu kita tanya, itu staf itu bilang ke saya, itu banyak yang nggak suka ini susunya. Loh, kenapa kok nggak diminum? Kan udah dapat gratis nih bantuan, kan lumayan buat ini ya. Rupanya anak-anaknya yang nggak mau minum. Karena tidak sesuai seleranya gitu. Jadi harusnya kita sebelum memberikan makanan tambahan khususnya pada anak, ya kita harus tahu dulu loh Pak, seleranya anak itu apa, ya kan? Kalau susu yang mana, coklat di area itu gitu. Jadi kalau semuanya ternyata kebanyakan anaknya lebih suka susu coklat, kalau kita berikan vanila jadi mubazir. Kita sudah effort, kita sudah cukup banyak, keluar tenaga untuk mengumpulkan untuk ini ya, tapi nggak terserap dengan baik. Itu tadi yang memberikan waktu zaman Pak Dokter itu dari Australia atau dari mana? Dari Australia, tapi dari UNICEF, tapi bantuan dari Australia. Ya mungkin seleranya anak Australia kali gitu. Enggak Pak. Enggak, sebetulnya itu kan sifatnya kan bantuan, tapi kan yang beli untuk PMT kan dari kita. Dari kita juga ya. Berarti kita yang asal-asalan kali ya, pokoknya beli gitu. Ya mungkin karena target kali ya. Atau ada ini kerjasama dengan pabrik susu gitu. Susu ini harus ini ya. Betul. Ya kalau tapi sekarang ke ini ya, ke esensinya itu berarti mengurangi stunting itu caranya dengan memberikan. Emang berapa kali satu bulan memberikan susu itu? Ya seharusnya kan tergantung dari usia ya. Kalau usia itu harusnya. Nggak, maksudnya yang PMT-nya itu, yang memang program PMT-nya itu satu bulan. Kalau untuk tahu persisnya saya kurang tahu yang untuk programnya ini, tapi pada prinsipnya harusnya kan setiap hari, Pak. Iya. Ya, nah setiap hari kan nggak mungkin ya. Harusnya. Karena memang beberapa yang masuk ke saya, ke DPRD ya, ke orang ke wakil-wakil rakyat katakanlah gitu di
DPRD, keluhan dari puskesmas, ya, keluhan dari orang tua juga bahwa PMT itu dananya sedikit ya, cuman 10.000 kalau nggak salah satu anak 1 bulan. Nah itu untuk beli susu juga bisa. Nggak gitu. mungkin. Nggak mungkin. Berarti Nggak program mungkin. tadi stunting di bawah 5% sulit kalau tidak misalnya memberikan anggaran yang lebih kepada dinas kesehatan ya, karena memang. Nah sekali lagi mungkin ini maksudnya masalah sosial ekonomi ya. Artinya kalau kita mensejahterakan rakyat gitu ya, artinya memberikan kemampuan kepada para orang tua untuk beli susu sendiri, ya insya Allah anak-anaknya akan lebih sehat gitu ya. Betul. Artinya kalau misalnya kita lihat di Jepang misalnya ya, atau di Amerika gitu ya, tentu stuntingnya mungkin kecil ya. Kecil. Karena memang masyarakatnya sudah ini ya. Nah ini tapi ini jadi visi misi ya, tadi jadi visi misi Kementerian Kesehatan bahkan ya. Kalau kita lihat ini memang visi misi dari presiden kan Pak. Jadi kalau kita visi kan visi kan pasti dari presiden. Iya. Presiden yang sekarang ya. Iya. Itu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan. Nah, ini kan visinya kan manusia Indonesia harus sehat, harus produktif, mandiri, berkeadilan. Nah, bagaimana kita sehat kalau nggak mandiri, Pak? Iya. Jadi mandiri itunya dulu ya, sosial ekonomi dulu lah. Mantap nih, Pak. Oke, ya, jadi memang stunting. Kita ini dulu di sini aja deh. Sebenarnya masalah kesehatan ini panjang ya. Iya. Tapi yang kedua yang juga dikeluhkan oleh masyarakat adalah yang C, memperbaiki pengelolaan jaminan kesehatan nasional yang mana sekarang ini BPJS ya.